Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rencana Bibi di sini sebagai moderator untuk pertemuan hari ini. Untuk penyaji ada Sabrina Aisyah Putri dan sebagai notlen ada Divana Aulia Rosi. Untuk penyaji bisa dimulai presentasinya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 7, yaitu Pancasila sebagai sumber etika. Next. Pendahuluan, di tengah arus globalisasi yang semakin gencar menggerus peradaban bangsa, persoalan etika seolah-olah berada pada titik puncak kejenuhan. Etika dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya jauh dari nilai-nilai moral dan kesantunan sosial. Pancasila sebagai sistem etika, di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila dimaksudkan untuk mengembangkan dinamika moralitas dalam diri setiap individu. Next. Pengertian etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, adat, ataupun kesusilaan. Dalam arti yang lebih luas, etika diartikan keseluruhan mengenai norma dan penelitian yang dipergunakan masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, menurut Suseno 1988. Dalam bahasa pergaulan, orang acap kali mencampur adukan istilah etika dan etiket, padahal keduanya mengandung makna berbeda. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Next. Berikutnya ada sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sumber etika. Sumber historis. Pertama, pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofische Grundslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pada pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalisasikan dalam wadah BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Next. Berikutnya sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya yang bersifat konkret. Next. Berikutnya adalah nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika. Satu, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan prinsip bahwa moralitas dan spiritualitas keagamaan berperan sebagai dasar penting bagi keberlangsungan suatu negara. Sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik politik yang diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter untuk mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini ditekankan bahwa warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Ketiga, sila persatuan Indonesia. Hakikat persatuan kebangsaan adalah untuk menyatukan semua unsur-unsur kemajemukan bangsa ini, maka secara otomatis akan terjadi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Next.
sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan dalam sila ini adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Sila keadilan sosial ini diharapkan mampu untuk mencapai tujuan nasional kebangsaan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil makmur, sejahtera dalam bingkai NKRI. Berikutnya adalah urgensi Pancasila sebagai sumber etika. Yang pertama adalah saat ini banyak ditemukan penurunan moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda yang membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Contohnya adalah penyalahgunaan narkoba, rendahnya rasa hormat pada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, dan banyaknya tawuran di kalangan para pelajar. Semua hal itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan untuk hadir, terutama dalam membentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Lalu kedua, banyaknya korupsi yang merajalela. Ini Pancasila sebagai sistem etika digunakan sebagai rambu-rambu normatif untuk mencegah hal ini terjadi. Next. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Lalu keempat, banyaknya pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia yang ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Dalam hal ini, berarti Pancasila belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. Lalu kelima adalah kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Contohnya adalah pembakaran hutan di Riau yang menimbulkan kabut asap. Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Next. Baik, sekian dari saya. Mungkin ini ada daftar rujukan yang bisa digunakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Untuk yang memiliki pertanyaan, silakan raise hand terlebih dahulu. Atau langsung on mic, jadi tidak apa-apa. Nama saya April, saya ingin bertanya, apa sumber Oke. etika hanyalah Pancasila? Terima kasih. NIM 093. Oke. Pertanyaan dari Mbak April, silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi apakah sumber etika hanya dari Pancasila? Sebenarnya sumber etika bukan hanya dari Pancasila, ada sumber-sumber lain seperti sumber agama, dari filosofi, dan perkembangan budaya. Kalau Pancasila ini bisa masuk ke sumber hukum, dan karena ini kita membahas tentang pendidikan Pancasila, jadinya di sini dibahasnya tentang Pancasila sebagai sumber etika. Mungkin bisa menjawab, apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya, April? Terima kasih atas jawabannya.
bisa diterima. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Baik, apa suara saya terdengar? Dengar. Perkenalkan, nama saya Yulian, NIM 097. Jelaskan maksud Pancasila sebagai sistem etika norma tertinggi yang bersifat abstrak. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yulian. Jadi, ada teori hukum dari Hans Kelsen bahwa teori hukum itu berbentuk piramida. Jadi, norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak. Lalu di bawahnya ada perundang-undangan yang sifatnya lebih konkret. Maksudnya di sini adalah Pancasila itu misalkan dari sila pertama yang menyarankan untuk umatnya, untuk penduduk bangsa Indonesia untuk memeluk agama masing-masing. Lalu ada perundang-undangan di bawahnya, Undang-Undang nomor 29, Undang-Undang nomor 29 di mana rakyat Indonesia bebas untuk menentukan agamanya sendiri. Mungkin itu ya penjelasan dari saya. Jadi kayak Pancasila itu abstraknya, lalu perundang-undangan di bawahnya merupakan bentuk nyatanya dari apa yang sudah dijelaskan di Pancasila. Mungkin bisa menjawab, apakah bisa menjawab pertanyaannya, Julian? Bisa, terima kasih. Oke, makasih. Baik, mungkin itu saja untuk pertanyaannya. Saya akan tutup presentasi ini dengan kesimpulan yang saya tangkap, yaitu setiap Pancasila bisa digunakan sebagai dasar pembangunan karakter pribadi, dari sila pertama yang menjadikan Tuhan sebagai dasar etika, hingga sila kelima yang sendirinya menyebut keadilan sosial. Yang dimana tentang etika ini semakin krusial di zaman yang modern. Mungkin cukup itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya akan tutup pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.